Jadi ini kita sebut acara hari ini adalah Appreciative Inquiry Workshop. Appreciative Inquiry sendiri adalah pendekatan bagaimana kita mencari hal-hal positif yang menjadi kekuatan dari suatu kelompok atau suatu masyarakat untuk bisa mengatasi masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, metode ini kita gunakan untuk bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat Tabanan itu bisa mengatasi masalah sampah yang ada di Tabanan. Metode Appreciative Inquiry yang kita laksanakan itu adalah menganut siklus 4D, yaitu mulai dari discovery, D pertama, yaitu adalah bagaimana kita menggali kekuatan-kekuatan positif atau istilahnya adalah daya hidup dari komunitas yang kita ajak, dalam hal ini adalah perwakilan masyarakat Tabanan, untuk kemudian daya hidup itu, kekuatan itu kita akan implementasikan dalam perencanaan strategisnya. Nah, perencanaan strategis ini muncul dari bayangan ideal dari kondisi yang kita harapkan terjadi ketika ketika pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan terjadi di Tabanan. Itu divisualisasikan dalam fase D kedua yang bernama Dream. Dan kemudian dari kekuatan positif dan kondisi ideal itu kemudian dipilih inisiatif-inisiatif strategis yang perlu diambil, perlu ada, sehingga itu akan bisa terwujud kondisi ideal itu berdasarkan kekuatan yang ada di masyarakat Tabanan. Nah, tahap itu kita ambil di tahap D ketiga, yaitu desain. Dan setelah inisiatif strategis disepakati, kita pilih yang tertinggi, kita kemudian mengambil komitmen dari semua yang hadir untuk mendukung terhadap salah satu dari inisiatif strategis yang ada, apa komitmen pribadi mereka untuk mewujudkan inisiatif strategis ini terjadi di lingkungan mereka yang berada dalam lingkungan kontrol mereka sendiri. Tujuan akhir dari pendampingan CLOCC ini kepada pemerintah Kabupaten Tabanan adalah terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Kabupaten Tabanan untuk mengelola sampah. Itu tujuan utamanya. Dan tujuan antara dari peningkatan kapasitas itu diharapkan adalah pertama, jumlah sampah yang bocor ke lingkungan, terutama sampah plastik atau mikroplastik ke laut, itu bisa berkurang. Dan tujuan kedua adalah bagaimana meningkatkan daur ulang material yang relevan dari sampah terjadi di perencanaan yang kita sedang susun. Nah, perencanaan ini, rencana induk pengelolaan sampah yang kita susun ini, itu akan menjadi peta jalan bagaimana seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tabanan itu bisa mengambil peran dan kemudian bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi yang kita undang di sini bukan hanya perwakilan dari OPD, tetapi kami juga mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di masyarakat Tabanan, mulai dari desa dinas, desa adat, NGO, tokoh masyarakat, tokoh penggerak lingkungan, para pelaku pengelolaan sampah di masing-masing daerah, bahkan sektor informal. Karena pendekatan perencanaan pengelolaan sampah yang kami buat itu menganut konsep partisipatif. Artinya berbeda dengan perencanaan biasanya yang cenderung top down. Di sini kami justru menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari bawah dan kemudian mendisiplinkan prosesnya sehingga aspirasi ini bisa termanifestasikan sebagai suatu sistem yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik atau aspek teknis dan kemudian pendanaan, tetapi 5 aspek dari pengelolaan sampahnya terwujud, yaitu aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek peraturan, dan aspek sosial budaya. Ini adalah langkah
bisa kita bilang adalah langkah antara dari langkah kedua ke langkah ketiga. Kita memiliki untuk di perencanaan partisipatif dengan konsep ISWM ini, Integrated Sustainable Waste Management ini, kita memiliki 7 langkah. Kemarin di bulan Januari kita berada di langkah kedua, yaitu validasi baseline, data dasar, di mana data dasar ini kita perlu validasi untuk menentukan kita itu sekarang posisinya di mana. Termasuk tadi di salah satu sesi saya jelaskan apa yang sudah kita dapat dari langkah kedua itu, baseline-nya itu bagaimana. Nah, setelah langkah ini selesai, kita menetapkan baseline, nanti langkah ketiga adalah kita menetapkan faktor perencanaan. Jadi faktor perencanaan ini kurang lebih seperti KAK, kerangka acuan kerja bagi pengembangan master plan yang akan disusun, yang sudah menampung aspirasi bukan hanya dari satu pihak, tapi dari semua pihak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perencanaan ini bukan hanya berhenti di kertas, tetapi perencanaan ini bisa diimplementasikan di lapangan karena dibangun dari dasar yang memang sudah berjalan dengan baik, memperbaiki apa yang belum berjalan dengan baik, dan menambahkan apa yang kurang dari yang belum berjalan. Jadi tujuan dari pendampingan CLOCC ini akan terjadi ketika masing-masing pemangku kepentingan ini memiliki visi yang sama. Dan visi yang sama itu itulah yang kita buat di sini. Hasilnya adalah Tabanan Bebas Sampah Menuju Surga Bali. Itu adalah visi pengelolaan sampah Kabupaten Tabanan. Partisipasi pemangku kepentingan, partisipasi semua pihak, tidak untuk bersabar dengan prosesnya, ini adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi selama proses. Karena partisipatif itu membutuhkan waktu untuk membuat semua orang berada di level yang sama. Mungkin terlihat prosesnya mengulang dari hal yang sebelumnya, tetapi jika kita melihat ini, bayangkan seperti berada di titik yang sama tapi di tingkatan yang lebih tinggi. Karena kita berharap betul bahwa perencanaan yang seperti ini itu pada akhirnya akan bisa mengikat komitmen lebih kuat terhadap semua pemangku kepentingan yang ada di Tabanan. Karena ingat, urusan sampah itu tidak hanya urusan pemerintah, tapi juga tidak boleh dilemparkan semua kesalahan terhadap masyarakat. Pemerintah sebagai pamong, pemerintah sebagai imam terhadap bagaimana berjalannya suatu layanan, terutama adalah layanan pengelolaan sampah yang bisa disampaikan adalah layanan yang berhak dimiliki oleh semua, dinikmati oleh semua warga, itu harus diarahkan, dikolaborasikan, diorkestrasi oleh pemerintah sendiri. Dan itu adalah tantangan terbesar, bagaimana kita meletakkan semua kepentingan kita, dalam hal ini adalah semua pemangku kepentingan di Tabanan, untuk menuju ke tujuan sama, yaitu bagaimana mewujudkan Tabanan Bebas Sampah Menuju Surga Bali.